Three, two, one. Have a great day, everybody. Hari ini saya kedatangan tamu adik kelas sewaktu di Asrama Tunanetra di Bekasi. Waktu itu saya sudah mau selesai SMA dan dia baru masuk ya. Masih dengar nangis-nangisnya dulu karena hari-hari pertama pisah sama orang tua. Dan dia sudah yatim ya, kalau nggak salah. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut. Jadi hanya punya ibu, terus kemudian harus berpisah ya, sementara dia tinggal di asrama dan ibunya pulang kembali ke rumah. Setelah beberapa tahun bisa berkomunikasi lagi dan sempat ngobrol, dengar cerita perjalanan hidupnya, karirnya setelah dari asrama Tanmiat. Dan menurut saya nih sangat inspiratif sekali. Sayang kalau obrolan kita di telepon itu uh, tidak bisa jadi pelajaran untuk teman-teman lain ya, bahwa hidup itu memang perjuangan. Barang siapa yang berjuang dia pasti bisa. Dan satu hal yang paling penting adalah uh, dia punya mata baru, punya mata baru. Dengan mata baru ini ya, uh, tunanetra sekarang jadi bisa hidup lebih mandiri, bisa hidup lebih produktif, dan bisa hidup lebih bermanfaat. Nah, mata baru ini adalah gawai tentunya. Dengan gawai, tunanetra bisa jadi uh, ya lebih produktif ya, lebih positif dan lebih uh, mandiri dari segi penghasilan, dari segi uh, keseharian ya, karena banyak aplikasi yang bisa membantu kita ya, bahkan bisa untuk berjalan-jalan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dukung channel ini, lalu bisa aktifkan lonceng notifikasinya agar terupdate dengan konten-konten yang eh, pastinya bermanfaat ya, mencerahkan, dan siapa tahu juga cocok dengan yang sedang dibutuhkan ya. Di sini ada belajar bahasa Inggris, ada belajar IELTS, ada informasi beasiswa, ada kisah-kisah inspiratif. Oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Mega. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya, Mega? Alhamdulillah sehat. Kakak sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana? Bener ya, waktu itu Mega masih nangis-nangis. Iya, iya bener banget. Soalnya Eh, kayak nggak betah gitu loh, Kak, di asrama gitu kan. Namanya kita terbiasa tinggal di rumah gitu. eh. Kayak sedih lah pokoknya. Dulu ayah meninggal pas kamu usia berapa? Ayah aku meninggal, aku sih nggak tahu sih ayah mulai meninggal dari kapan. Eh, Cuma ya pas aku kecil emang udah nggak ada ayah sih. Oh, oke. Berarti waktu itu cuma sama ibu aja ya. Dan Iya, harus sama harus mama aja. berpisah ya, harus berpisah. Mama Betul. harus Jadi pulang. Jadi kayaknya gimana gitu ya. bener bener bener, Hidupku Kak. hancur gitu ya. Iya sedih, aduh. Nah, ya, berapa lama bisa akhirnya recover? Kurang lebih 1 bulan lah, udah mulai bisa 1 bulan ya. Udah terbiasa gitu. udah mulai Dulunya punya sih nggak pengen, teman-teman. males gitu. Mhm. Tapi malah jadi senang di asrama ya, punya banyak teman ya, 24 jam. Lama-lama iya, lama-lama seneng di asrama, udah gitu, ya banyak hal-hal yang aku nggak bisa kerjain di rumah, di asrama diajarin jadi bisa gitu, Kak. Lebih mandiri juga ya, ke sana ke sini, bisa ngapa-ngapain, nyuci piring dan segala macam. Bener. Walaupun memang nggak ada masak-masak kan, nggak boleh masak di dapur. Iya, nggak boleh. Udah Tapi ada. kan enaknya dulu ada koperasi, jadi bisa belajar coba-coba masak mie gitu. Oh iya, koperasi sempat ini nggak jadi anggota koperasi, jadi pengurus koperasi. Sempet. Oh sempat. Oh, lu kan aku Iya. jadi ketua tuh 2021 apa 2020 gitu, lupa. Terus Mega yang Oh gitu. jalan-jalan deh, jajan-jajan. Asik tuh, Kak. Iya. Oke, anyway, kita coba ini ya, pengen tahu lebih jauh tentang dulu kan ini apa ya, terpisah lumayan lama ya. Saya lulus 2002 dari
eh, YPI, terus sempat beberapa bulan belajar pijat di Tanmiat, lalu ke Bandung terus kuliah dan udah gitu. Eh, Iya. Jarang-jarang dapat kontak dari teman-teman di Tanmiat. Nah, begitu tahu Mega udah PNS ya, udah guru gitu. Terus ngobrol-ngobrol, wah itu panjang, dah sempat sempat mijet ya dulu ya Mega ya, sempat dulu cuman Iya, cuman apa putus sekolah gitu ya. betul betul Kak. Nah, mungkin bisa diceritain tuh gimana tuh dari SMP terus apa tuh ngapain? Iya, jadi memang sih waktu itu aku pikir setelah aku SMP tuh aku bakal SMA kan. Karena memang aku dulu tuh pengen banget Kak jadi aku tuh pengen kayak jadi presenter, kalau nggak jadi penyiar radio gitu-gitu. Ya, Bukan sih aku nggak suka mijit sih, suka sih kan apalagi mijit kan tugasnya mulia ya, bisa menyembuhkan orang sakit gitu kan. ya, Cuman aku tuh ngerasa bukan passion aku aja gitu, tapi ternyata, eee, habis lulus SMP itu memang aku lagi ada musibah lah keluarga gitu. Jadi, karena kan, mama aku kan nikah lagi tuh setelah ayah aku nggak ada kan. ya, Nah nikah lagi kebetulan memang pada saat itu Eee, rumah tangganya juga mungkin lagi ya lagi broken-broken-nya lah. Akhirnya mama memutuskan untuk pergi ke Malaysia dan, aku mau SMA kan bingung tuh gitu kan, dananya gimana gitu. Akhirnya, eee, aku mengambil keputusan ya adalah sementara aku itu aja dulu deh, ambil MASAS gitu kan. Nanti aku pijat tahun ya. depan baru ke Wiataguna ke Bandung. Ya udah, padahal aku tuh udah ambil brosur loh Kak di YPI, udah ya gimana sih maksudnya, biar bisa daftar gitu, cuman emang nggak ada dana dan nggak ada support juga. Terus kebetulan waktu itu orang tua aku juga habis pensiun jadi nggak bisa bantuin, ya udah akhirnya sementara aku MASAS dulu waktu itu. Masas itu pijat ya, YP itu Betul, SMA iya ya, masnya SMA pijat. di yang dekat dengan Tanmiat Asrama Tunanetra yang sudah beberapa tahun menerima tunanetra. Nah, terus akhirnya belajar pijat berapa lama sekolah pijat? Sebenarnya sih aku sekolah pijat 2 tahun. Mm-mm, Nah terus di tahun kedua itu, mm-mm, aku tadinya mau masuk Bandung cuman berhubung asramanya penuh. mm-mm. Dan ya itu lagi-lagi keterbatasan dana, aku nggak jadi ambil karena kan harus kos. Ya, Nah, alhamdulillahnya di situlah aku dapet kemudahan tuh, Kak. mm-mm, Ada kakak senior aku juga yang ngasih tawaran gitu, "Mau nggak ikut SMA terbuka?" Gitu kan. ya. Mmm, Kataku SMA terbuka memangnya nanti ijazahnya diakui nggak, Kak? Kan barangkali kita kan kalau mimpi kan gratis nggak bayar kan, aku siapa tahu bisa kuliah, kataku gitu. Terus Oh, Kakak itu bilang sama aku, "Oh iya bisa," katanya, "diakui kok, ya, sederajat dengan SMA," dia bilang gitu kan, "Mau nggak?" ya, Ya aku mau dong, siapa yang nggak mau kan, aku pikir ya udahlah mungkin ya. emang udah jalan aku, jadi aku paginya sekolah pijat, siangnya aku ikut SMA terbuka itu di daerah Cibitung. Nah, pijatnya selesai gak? Sekolah pijatnya selesai gak? Duh, sebentar Kak. Halo, Mega? Halo, halo, Sinyal lagi, halo Kak, halo, sorry. halo. Kedengeran gak? Bisa denger gak? Iya ya gimana gimana Kak? Nah, sekolah pijatnya itu sampai selesai gak? Sampai selesai, Sampai selesai. Terus sempat praktek juga, mijet juga. aku sempat praktek juga, Heeh, jadi kebetulan 2008, lulus pijit itu 2009. lulus Nah, aku sempat 9. praktek juga setahun di klinik itunya, apa namanya, instalasi produksinya itu. Oh, ini Jadi klinik pijat ya. magang masir. Jadi masir ya. Oke. Mhm. Nah, terus akhirnya SMA-nya gimana? Kalau SMA-nya masih berjalan, jadi siang Mhm, hari sampai 2010, mhm, 2010-nya lulus, mhm, terus aku ada kontak sama temen Lebak Bulus gitu kan, mhm. ya pokoknya ngobrol-ngobrol, "Iya ya," katanya, "lu nggak mau kuliah? Cobain aja, cobain," gitu kan. Iya. Nah akhirnya aku tertantang tuh di situ, iya juga ya nyobain ya. Iya kan,
kamu kan kalau belajar itu kan minjem-minjem buku kan di Mitra, coba deh tanya-tanya, ada infonya kok. Nah akhirnya aku coba tanya-tanya ke Pak Ali waktu itu kalau nggak salah, Iya, sama Mbak Arya juga, iya. ada katanya. Tapi harus ambil formulirnya sendiri. Mitra-mitra nggak bisa fasilitasi apa-apa, cuman bisa ngasih informasi doang gitu kan. Akhirnya ya udah aku ambil formulir sendiri ke Bank BNI beli gitu buat mahasiswa jurusan IPS. Oh, Kan ada heeh. tuh katanya ada IPA, IPS sama IPC kan Iya, tersedia. Nah, aku iya, ambil jurusan IPS, Kak. iya. Aku akhirnya ngambil 2 jurusan lah iseng itu juga Heeh. modal nekat doang. Itu dibawa ke Maksudnya ya dibawa ke bismillah mitra ya? bismillah aja gitu kan. Formulirnya dibawa ke mitra diisiin atau gimana? Oh enggak, formulirnya aku isiin sama guru tanmiat. Oh, Grutan Aku Niat. cuma dapat info itu dari mitra aja. Oh, Kalau beli oke. formulirnya sendiri gitu. Iya, heeh. Lalu Akhirnya diisiin sama pegawai tanmiat yang sekarang udah almarhum tuh yang berjasa banget deh orangnya baik. Pak Basuki. Aku diisiin, ah Pak Basuki, bukan? iya bener, Pak Basuki kakak Eh, kenal ya. Oh, dia juga berjasa banget dulu yang ngantar-ngantar aku keliling kedutaan-kedutaan besar cari info beasiswa luar negeri. Oh my God, ya Allah subhanallah. Iya jadi amal amal jariah lah insya Allah untuk beliau ya Kak. Insya Allah. Lalu, Iya lalu aku minta isiin tuh kata eh, dia kan gini tanya, Melga mau ambil jurusan apa kamu katanya. hmm, Aku bilang, ah mau cobain deh, mama kan pengen banget Pak saya jadi guru, ya udah aku cobain deh PLB-nya UNJ. Tapi yang keduanya saya pengen ambil komunikasi lah UI, kataku gitu kan. eh. Barangkali ini mah cita-cita saya nih Pak, biar saya jadi presenter. Oke, terus, Kalau enggak jadi penyiar radio, kalau enggak apalah, pokoknya yang jelas eh, mau komunikasi UI. Ya udah aku isilah itu 2. eh, Nah, dilalahnya setelah itu kan ada tes dulu tuh, namanya masih UMB zaman aku tuh ujian masuk bersama. Kita tes di UI kan, hmm, ada yang bacain juga sih volunteernya tuh di UI Salemba, di FKG kalau nggak salah. iya. Dilalahnya alhamdulillah lulus, tapi bukan keinginan aku, keinginan mama yang lulus jadi guru deh di UNJ. UI-nya cuma universitas impian aja. Iya, iya, iya. Dan waktu itu kamu kenapa maksa buat lanjut SMA nih? Kita agak flashback ya. Kenapa maksa buat ke SMA, terus kepikiran kuliah? Kan teman-teman di Tanmiat kan juga rata-rata senasib ya. Artinya mereka udah Iya, dewasa, masuk Tanmiat dan sudah ingin mandiri lah ya gitu kan, nggak mau lah jadi beban terus-terusan kan, apa-apa minta pasti hmm, pengen segera punya uang sendiri, pengen segera berpenghasilan, dan kan sekelilingnya seperti itu ya rata-rata ya. Nah, iya ini sih. Mega kan udah ngerasain mijit, udah bekerja istilahnya kan, sudah bekerja mandiri mulia. Terus kenapa kepengen lanjut SMA lagi gitu? Oke oke. Sebenarnya ada satu cerita yang orang lain nggak tahu dan ini spesial buat Kak Taufik. Jadi aku cerita di sini ya di podcastnya Kakak. Ya. Di podcast-podcast lain aku belum cerita. Jadi sebenarnya gini Kak, Heeh. sebetulnya dari flashback masa kecil aku dulu ya. Jadi ada yang bilang tuh dulu saudara aku bilang katanya sebenarnya ayah lu tuh nggak meninggal ga masih ada gitu kan. Masih ada terus kenapa dia Oh, nggak pernah ngunjungin mama gitu. Ternyata oh, dia tuh malu loh punya anak lu karena lu tuh cacat gitu kan. Nah mungkin oh, disitulah motivasi aku gitu kan aku tuh ingin nunjukin oh, bahwa apa ya maksudnya ya kalau kita bisa memilih tuh Kak, kita iya, siapa sih yang mau seperti ini gitu siap, kan. iya, Kita pasti pengennya tuh ya perfect lah kayak orang-orang biasa gitu. Nah iya. terus ditambah aku ngelihat kan, wah kalau misalnya aku cuma mijit doang, ya mungkin orang dulu mungkin bilang aku, "Ah, lu mah orangnya gengsian," gitu kali ya. Tapi Heeh. sebenarnya sih bukan gengsi sih sebenarnya. Aku tuh pengen bisa lebih baik aja, kalau bisa aku tuh jangan susah lah gitu punya uang oke punya uang, tapi dengan cara ya sesuai dengan Lebih stabil minat lah ya, dan bakat. penghasilannya lebih Iya, stabil, lebih lebih betul, lebih stabil juga. pekerjaannya Sama juga dulu tuh aku bisa lebih setara gitu ya. iya bener, ya mungkin dulu aku mikir namanya zaman dulu aku masih belia ya mikir tuh pengen, aku juga mau lah dilihat orang, dipandang orang meskipun aku nggak ngelihat. Iya, Buktinya iya, kakak-kakak iya. yang senior-senior tuh
banyak juga kan yang menginspirasi aku gitu dari Tanmiat tuh pada bisa kok, Iya. mereka pada bisa kuliah, masa sih aku cuma bisa mijit, apalagi dulu guru-guru suka bilang katanya akademik aku bagus, harusnya Mhm. bisa dong menunjang dan, Heeh. skill yang aku punya kan juga emang ya ada lah gitu, bisalah, harusnya bisa gitu sih, Kak. Mmm, oke. Sama ya itu pokoknya aku pengen banget, SMA, kuliah, aku tuh pengen punya apa ya, punya, sesuatu yang bisa beda lah dibanding orang-orang kebanyakan tunanetra gitu sih, awalnya, berawal dari situ. Mungkin Mmm. ambisi kali aku ya, tapi gimana dong? Iya, 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 iya. Jadi walaupun itu sebenarnya berat ya, sekolah nambah biaya, transport ya, terus belajar, ngerjain PR, itu semua pasti Berat. nggak mudah ya. Betul, sangat tidak mudah. Namun Kak, emang bener sih ya, betul yang banyak yang dibilang, peribahasa itu, di mana ada kemauan, Pasti di ada situ jalan. akan ada kemudahan ya. Mungkin betul, jadi karena Heeh, memang meskipun tidak mudah, tapi aku ada kemauan dan lagi-lagi selain usaha juga berdoa sama Allah, heeh. dibantu Kak, alhamdulillah ada aja gitu Kak. Iya, iya, iya. Makanya di surat Al-Insyirah 2 kali disebut ya, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Gitu, ada di mana ada Iya. kesulitan pasti ada kemudahan, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, gitu. Cuman kadang orang begitu ketemu sulit langsung nyerah gitu, padahal Bener entar bener lah entar bener. ada kemudahan pasti gitu, dan semua yang sulit-sulit ya pasti berlalu lah, pasti bisa. Oke, jadi itu ya benar-benar yang aku baru tahu gitu dan, jadi kayak ada semacam bisa dikatakan dendam positif ya, dendam pribadi positif Iya sih, maybe. untuk menunjukkan ke orang tua, ke keluarga mungkin ya pengen juga kan dilihat, dipandang gitu ya, ke Heeh, masyarakat bener ya. Kak. Oke. Dan ketika kuliah, ini gimana kan kuliah susah ya, SMA susah harus ngerjain PR, kuliah apalagi mungkin. Dulu aku aja waktu mau kuliah kata orang tua, "Gimana ntar ngerjain tugasnya baca-baca, orang tebel-tebel bukunya gimana?" Gitu kan, lu nggak kebayang. Nah, itu gimana tuh? Emang emang bener sih Kak, maksudnya ya pasti susah, SMA aja susah apalagi kuliah kan. Mhm. Tapi pada saat kita mau mempraktekkan itu, memang terasa susah, tapi lama-lama jadi mudah karena ya itu tadi, buktinya aku tuh kayak kuliah aja sebenarnya nggak megang uang banyak. Inget banget itu cuma ada uang 500.000 aja hasil dari ya waktu aku mijit gitu kan, sisa-sisa, terus dapat juga dari orang tua asuh gitu, cuma 500.000 tapi dari situ, dari nekatnya kita pelan-pelan pelan-pelan, ada aja bantuan gitu, Kak. Cuma ya memang sempet pertamanya sih kayak ragu ya, bisa apa enggak ya? Ah, baru lulus ini udahlah nggak usah dilanjut, tapi nah balik lagi nggak tahu kenapa tuh kayak ada hati kecil aku tuh kayak ada yang ngebisikin, "Nggak, bisa-bisa kok, bisa-bisa," gitu. Oke, jadi terus teryakin ya. Ya, Iya. dan pas kuliah gimana? Eee, apa strateginya gitu untuk, baca, materi, ngerjain tugas gitu? Itu seperti apa? Nah, untungnya aku juga, ya itulah kayak alhamdulillah kalau kita mau berbuat positif, kita juga dipertemukan sama orang-orang yang baik. Nah, aku waktu itu satu kosan sama kakak kelas aku yang tunanetra juga, dia alumni Lebak Bulus. Nah, dia punya laptop di situ, aku ngobrol-ngobrol, "Kak, boleh nggak kalau misalnya aku kan nggak punya laptop nih, cuma punya tape recorder," gitu kan. "Jadi kalau misalnya dosen ngasih aku soft copy, aku kan bingung bacanya gimana, boleh nggak pinjam laptopnya Kakak?" Ah, dikasih sih, tapi ya itu, jadi harus gantian, dia dulu baru aku, gitu. Memang pada saat kita belum punya perangkat sendiri sih, ya nggak bisa fokus sih, Kak, gitu. Ya seada-adanya ajalah. Nah, meskipun itu pinjaman, nah itu gimana rasanya tuh begitu satu kosan, terus kakak kelas punya laptop dan mengizinkan ya ganti-gantian setelah dia selesai, itu gimana rasanya? Apa ya, aku tuh rasanya seneng banget gitu, maksudnya ya nggak nyangka aja gitu ada orang yang
baik banget kayak gini, padahal kan dia juga bukan orang Tanmiat kan, dia Iya. beda SLB gitu sama aku, tapi dia kok se-welcome itu sama aku gitu. Jadi istilahnya baru baru minjem aja, baru baru pakai punya orang aja gitu, udah senang banget ya. Banget, seneng Kenapa? banget dan Itu pengen kira-kira banget beli, kenapa? tapi belum Kenapa? punya uang. Kenapa senang banget gitu pas bisa pakai laptop? Soalnya Kak, ya laptop itu ya betul, apa ya, ibaratnya namanya kita tidak punya Penglihatan, penglihatan ya, jadi kayak mata mata aja gitu buat aku tuh kayak kayak ada bisa baca apa sih tugas sendiri, ya, betul, bisa jadi ngerjain tugas sendiri. kalau emang sih reader juga membantu ya, kayak Heeh, yang volunteer, tapi kan kita nggak mungkin manggil dia terus-terusan. every time, everywhere. Iya, nggak bisa 24/7 kapan kita butuh ya. Iya, Mungkin kalau pasti laptop kan pasti ada bisa. rasa-rasa ada rasa-rasa nggak enak ya. Benar Gitu. benar, dan Rasa kalau laptop kan bisa kapan aja gitu. bisa kapan aja ya. Kita Oke. lagi nggak bisa tidur, bisa buka laptop, enak. Baca buku gitu kan, nggak mungkin kalau volunteer kita bangunin jam-jam 1, "Eh bangun dong bantuin gue kerjain bacain ini," kan nggak juga gitu kan, Kak. Iya, iya, iya. Dan eh, dulu tantangan nyari volunteer tuh, oh pas Mega masuk udah terbentuk ya jejaring volunteer ya. Tapi kan ya Iya, lagi-lagi emang karena volunteer mungkin itu aku kan di PLB ya, di dan PLB lagi jadi lebih akses sih memang. dan lagi-lagi kan volunteer juga terbatas ya, terbatas waktunya, terbatas orangnya, Tuh, ya enggak, terbatas bener bener. ketersediaannya. Beda dengan laptop ya, artinya yang tadi Mega bilang bisa 24/7 Ya, kapan kita butuh, dia bisa ready. Eh, iya dulu, betul. dulu gimana bisa survive selama kuliah nih dengan kondisi mamah di Malaysia, terus uang gimana nih buat bayar kosan, makan segala macam itu dari mana dananya? Nah, itu Kak, balik lagi kalau dipikir secara logika gitu ya, harusnya tuh aku nggak survive, tapi ya itulah, mungkin betul yang tadi udah Kakak bacain tuh surat Al-Insyirah itu. Nah, jadi di mana ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Hmm. Nah, jadi mamaku tuh di Malaysia sih sebenarnya nggak terlalu lama, akhirnya dia pindah haluan ke Arab Saudi. Nah, di situ aku sempet sekali ngedapetin beasiswa dari Helen Keller, tapi dia nggak bisa bantu banyak kan, cuman bantuin, uang masuknya aja sama uang gedung gitu-gitu. Nah, ternyata pada saat masuk itu baru 2 bulan masuk, alhamdulillah banget dipanggil sama, eee, apa sih namanya, Dekanviv ya kalau nggak salah tuh. Jadi yang disabilitas-disabilitas dikumpulin mau coba diajukan beasiswa bidik misi. Nah dari situlah Kak awalnya. Ada beasiswa-beasiswa ya. Udah beasiswa bidik misi. Jadi ini beasiswa benar-benar membantu banget ya. Bukannya charity model, tapi memang ketika kita memang belum berpenghasilan ya mau nggak mau ya kita masih butuh bantuan ya. Betul, bener banget, bener. Iya. Tapi jangan kita dianggap dikasihani terus-terusan, disuapin terus ya. Justru bantu kita sampai kita mampu gitu ya. Iya, Oke. dan lagian juga kayak ibaratnya kayak aku gitu ya Kak, maksudnya nggak cuma ngandelin ya tetap sih kita ngandelin beasiswa tapi nggak jadi utama yang itu kita andelin karena kan kayak pernah dulu ditawarin sama kakak kelas juga buat jadi member Oriflame jualan, aku mau ikutan biar ada sedikit tambah-tambahan penghasilan gitu sih Kak. Ada penghasilan dari pijat nggak selama kuliah? Eee, a Gimana ya, enggak tapi nggak signifikan gitu, cuman beberapa kali doang, nggak sering. Mega, sebentar. Tadi kan laptop sempat mau mati ya. Jadi keburu-buru nih mau ngecas laptop, kebentur ujung lemari nih kayaknya berdarah nih di daerah muka. Tapi Ya Allah, ya oke 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 Kak. nggak apa-apa deh, lanjut aja dulu. Eh, terus terus. Nah, jadi ada penghasilan dari pijat juga ya? Ada tapi nggak ya Nggak itu banyak, nggak stabil gitu. nggak stabil ya. Kadang ada, kadang nggak ya. Heeh. Oke. Nah, mulai Pos dulu Kak. pos dulu, pos dulu. Nggak lanjut aja deh, nggak apa-apa. Terus, Oh, nah, tapi Kakak nggak apa-apa? nggak apa-apa.
Kalau kita kan tahu berdarah kan karena darah spraynya sama ada bau-bau darahnya kan. Kalau kalau orang Iya, kan aduh tapi ngelihat ya Allah. nggak apa-apa nggak apa. Nah terus apa namanya? Oh iya, eh, kabarnya kamu pernah ini kerja ya sama kuliah itu. Ya, Ah, itu kerja di mana? Halo, sinyal ya? Halo.